Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Senang sekali bisa jumpa. Ini di minggu terakhir di bulan ini ya. Kita terasa kita sudah mau mengakhiri tahun 2024. Ya, bulan depan masuk, tinggal 1 minggu lagi sudah Desember. Wah, itu memang bulan yang ditunggu-tunggu ya. Haleluya. Bulan kita beli baju baru, sepatu baru, tas baru. Iya. Haleluya. Coba lihat kiri kanan Bapak Ibu, perhatikan apa yang ada di sekeliling kita, perhatikan suami kita, istri kita, atau teman kita yang ada di kiri kanan. Coba lihat dulu, berikan senyum yang manis, katakan, "Weh, kamu luar biasa," ya. Nah, sudah lihat? Sudah? Ganteng atau cantik? Hah? Nah, itu semua tergantung cara pandang kita. Betul kan? Cara pandang. Nah, seringkali apa yang kita alami, masalah, persoalan, dan semuanya itu tergantung cara pandang kita. Cara pandang kita terhadap kehidupan, cara pandang kita terhadap masalah, cara pandang kita terhadap situasi, keadaan di sekeliling kita, cara pandang kita menentukan. Ya, makanya pada pagi hari ini saya akan berkhotbah tentang cara pandang. Ya, kayak topik ini sederhana, tetapi cara pandang kita menentukan kehidupan kita. Nah, cara pandang kita, kenapa saya harus berbicara cara pandang ini? Karena cara pandang kita ini terbangun oleh sistem kepercayaan kita, belief system kita. Ya, dan itu sudah ada, terbangun karena apa? Ada nilai-nilai hidup yang kita miliki. Ya, ada prioritas kehidupan yang kita punya. Ada prinsip hidup yang kita yakini. Jadi kemarin saya dalam sel group, ada teman saya bertanya, dia tanya, tetapi dia sudah punya jawaban. Ya. Ketika saya memberikan jawaban, dia langsung membantah, tidak benar kalau begitu. Lah, Anda tanya, saya jawab, Anda bilang tidak benar. Iya, jadi itulah, kita sudah punya pemikiran sendiri, kita sudah punya sistem nilai sendiri, kita sudah punya prinsip hidup sendiri, atau kita sudah punya jawaban-jawaban. Nah, ini merupakan cara pandang. Jadi cara pandang ini terbentuk lewat proses pembelajaran kehidupan di sepanjang kehidupan kita. Pengalaman dan semuanya. Sehingga itu yang akan membuat kita memandang sesuatu dari sudut pandang kita atau cara pandang kita. Kita ketemu orang, si A, kita baru lihat, kita langsung memberikan penilaian. Betul kan? Ya. Makanya, kira-kira kalau Bapak Ibu melihat saya, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Jujur. Ayo, tidak apa-apa. Jujur saja. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lihat dari saya? Hah? Ya? Gagah. Apalagi? Ya? Jangan takut. Gendut. Ya. Nah, kita melihat dari apa yang kita lihat. Jadi kita melihat dari apa yang kita lihat. Dan kita kemudian memberikan penilaian sesuai dengan apa yang kita yakini, betul kan? Padahal
Belum tentu. Belum tentu ketika kita bertemu dengan seseorang, kita kalau dia sopan ini, oh berarti dia baik. Ya, kalau dia ini, oh dia ya. Kalau dia begini mukanya seram, oh dia ini jahat. Ya. Tapi belum tentu kan? Belum tentu. Nah, begitu juga dengan keadaan situasi di sekitar kita, dalam kehidupan kita, dalam hidup berumah tangga. Ya, kita memiliki cara pandang, makanya sering terjadi konflik karena berbeda cara pandang. Si A melihat dari sudut A, si B melihat dari sudut B, si C melihat dari sudut C, dan semua merasa yakin bahwa dia yang benar. Betul? Nah, apakah cara pandang itu? Cara pandang adalah cara kita melihat sesuatu dan mengartikan hal tersebut sesuai pemikiran kita. Ya, coba kembali ke judulnya. Ke judul slide awal. Nah, coba Bapak Ibu lihat, itu ada dua bapak-bapak melihat sebuah angka. Apa yang ada di pikiran mereka? Angka apa ini? Angka berapa? Ya, 6 atau 9? 6 atau 9? Halo? Siapa yang 6? Tidak apa-apa. Siapa yang 9? Siapa yang salah? Siapa yang salah, siapa yang benar? Tidak ada. Betul kan? Semua tergantung cara pandang. Oke, tunggu dulu. Ini kurang atau sisa? Kurang atau sisa? Mulai mengerti kan? Cara pandang kan? Tidak ada yang salah. Betul kan? Kalau mau lihat dari sisi kekurangan, ya kurang. Tapi kalau masih ada, masih tersisa, ya masih ada. Betul kan? Nah, ternyata cara pandang kita itu berbeda-beda. Dan itu tergantung dari apa yang kita yakini, apa yang kita nilai, apa yang kita lihat. Dan kemudian kita memberikan pengertian, kita memberikan penilaian terhadap sesuatu atau seseorang. Tapi belum tentu itu benar. Kadang-kadang itu hanya berupa asumsi. Sehingga cara pandang kita akan membentuk perspektif hidup kita atau persepsi. Persepsi apa? Cara kita melihat itu terbentuk daripada cara pandang kita. Nah, coba kita lihat ini, ayat ini. Bilangan 21 ayat 9. Bilangan 21 ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ayat ini bercerita begini. Jadi waktu itu mereka, orang Israel ini bersungut-sungut datang kepada Musa marah-marah. Kenapa mereka dalam keadaan di padang gurun dan sebagainya? Mereka kepanasan dan
mereka menggerutu. Ya, lalu kemudian mereka datang kepada Musa, protes, marah kepada pemimpin. Lalu pemimpin ini, si Musa ini diam saja. Dan kemudian dia datang pada Tuhan. Dia tak, Tuhan kenapa ini? Lalu Tuhan berkata, ambil tiang, taruh ular tembaga. Buat ular tembaga, taruh. Ya. Dan kemudian pada waktu itu Tuhan kirim ular tedung. Ya. Mulai menggigit orang-orang Israel. Mereka datang, Musa, tolong kami. Musa berkata, kalau kamu mau tetap hidup, lihat itu ular tedung yang di atas, ular tembaga itu. Tapi kalau kamu tidak mau lihat, silakan. Ya, silakan. Nah, waktu itu apa yang terjadi? Orang Israel mereka ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Betul. Sama orang Kristen begitu juga. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, kurang percaya. Yang percaya melihat. Tapi mungkin masih ada yang coba-coba naik turun. Ya, ada yang tidak mau, tidak percaya. Nah, jadi cara kita menilai ada masalah di sekitar kehidupan kita, kita menilainya sesuai dengan penilaian kita, sesuai dengan kepercayaan kita. Sama orang-orang Israel ini, seharusnya ketika mereka mau mendengar nasihat Musa, mereka melihat ular tembaga itu, mereka tetap hidup, mereka sembuh, mereka pulih. Tapi ada juga yang tidak percaya. Mereka tidak yakin. Apa itu cara pandang? Cara kita melihat keadaan dan situasi dan semuanya, dan kita melakukan penilaian. Kita tidak yakin. Nah, padahal sebenarnya orang Israel ini disuruh Tuhan keluar dari Mesir, kan? Betul kan? Mereka dijanjikan Tuhan, kan? Apa janji Tuhan untuk mereka? Apa janji Tuhan untuk orang-orang Israel ini? Akan dibawa ke mana? Tanah Kanaan, kan? Yang limpah susu madunya, betul kan? Yang anggurnya besar-besar, kata 12 pengintai. Makmur. Tetapi apa yang terjadi? Mereka hanya melihat keadaan, situasi yang terbatas dengan pandangan, cara pandang yang terbatas. Padahal ada yang lebih daripada itu. Ada sesuatu yang lebih besar, ada sesuatu yang lebih bernilai, ada sesuatu yang lebih berharga. Manusia memandang sebatas pandangannya. Sebatas apa yang bisa dia lihat. Nah, ini cara pandang ini sangat penting. Coba lihat lagi kisah yang berikutnya. Kejadian pasal 13 ayat 10 sampai yang ke-11. Ya. Jadi cara pandang kita menentukan kehidupan kita. Kejadian 13 ayat 10 sampai 11. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka
Isa. Tahukah kita kisah ini kenapa terjadi? Ya, karena Lot semakin kaya, Abraham semakin kaya, betul kan? Mereka punya banyak ternak dua-duanya, dan padang pengembalaan tidak cukup, sehingga para pegawai-pegawai Lot dan Abraham bertengkar, memperebutkan lahan atau tanah untuk makan kambing domba mereka. Seharusnya tidak apa-apa karena kan bersaudara, betul kan? Sama-sama saja. Nah, ini dia. Kadang-kadang saudara berkelahi toh. Mungkin karena hal-hal yang sepele. Ada masalah, persoalan, baku rebut dan semuanya. Inilah cara pandang. Tapi kemudian Abraham berkata kepada Lot, kita ini kerabat. Ngapain harus bertengkar? Ya, ngapain? Oke, begini saja jalan keluarnya. Ini tanah kan makin luas. Ini tanah masih luas. Nah, kau pilihlah. Abraham berkata kepada Lot, pilihlah. Harusnya yang muda berkata kepada yang tua, silakan, karena Anda lebih tua. Ini yang tua berkata kepada yang muda. Bahkan bukan itu. Lot ini hanya ikut kepada Abraham. Yang tidak ada apa-apa, betul kan? Akhirnya menjadi kaya karena Abraham. Ini berarti orang lupa kacang lupa pada kulitnya. Suruh pilih. Kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Kalau kau ke kanan, aku ke kiri. Apa yang terjadi? Lot mulai memandang bahwa lembah Yordan itu sangat subur. Tapi di situ ada Sodom dan Gomora. Dia tidak melihat Sodom dan Gomoranya. Dia melihat apa yang bisa dia lihat. Cara pandang. Dia lihat. Ini bagus. Saya ambil bagian ini. Berarti Abraham saja, betul kan? Nah, seringkali dalam kehidupan kita hanya melihat hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang terlihat indah. Ya, seperti seorang gadis melihat cowok ganteng, banyak duangnya. Ya, sama juga cowok melihat gadis cantik, tapi belum tentu kepribadiannya. Oh, pribadi Pak, ada rumah pribadi, mobil pribadi, ya, hal-hal yang pribadi. Bukan itu, ya, karakternya, sifatnya. Pacaran enak, karena biasanya pacaran menutupi semuanya, tidak memperlihatkan. Makanya saya anjurkan kepada yang masih bujangan, kalau pacaran, tunjukkan semua sifat-sifatmu. Kalau dia suka, gitu ya. Tunjukkan, karena jangan sampai nanti masuk pernikahan, baru kelihatan aslinya, kaget kok. Bertengkar. Karena kita manusia condong melihat hal-hal yang baik. Ayo Bapak Ibu, ya saudara-saudara, kalau masuk online store, lihat baju, kayaknya cocok, bagus, ya, karena yang pakai itu bodinya slim, kita bodinya slam, bagus, kayaknya cocok dengan saya ini ya, beli, datang-datang, tidak cocok. Siapa yang punya pengalaman? Nah, kita hanya melihat sebatas apa yang kita bisa lihat. Dan kemudian kita memberikan penilaian. Dan kita menganggap bahwa itu yang terbaik.
Orang Israel menganggap bahwa Mesirlah yang terbaik. Karena di sana tersedia makanan, mereka punya. Bahkan daun bawang semuanya ada. Ya. Tapi mereka dalam perbudakan. Ketika Tuhan memindahkan mereka mau ke Kanaan, mereka protes di perjalanan dalam proses kehidupan. Mereka hanya melihat situasi keadaan yang ada. Mereka protes. Karena mereka hanya melihat apa yang terlihat. Begitu juga Lot. Tapi pada akhirnya Sodom dan Gomora dibinasakan. Dan Lot kehilangan banyak hal. Betul kan? Dia kehilangan semua kekayaannya. Dia kehilangan istrinya. Bahkan dia melakukan dosa dengan kedua anaknya. Nah, cara pandang kita menentukan kehidupan kita. Memang yang terlihat seperti itu. Tapi bukan itu yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ada hal yang lebih yang Tuhan siapkan. Tak selamanya mendung itu kelabu. Ya, ada pelangi di balik hujan. Betul kan? Kita cuma lihat. Ibu-ibu ada di sini yang suka merajut tak? Dulu mami saya suka merajut. Dari benang wol itu kan, bikin. Ada dua sisi. Sisi gambar dan sisi rajutan itu. Kalau kita hanya melihat di bawah gambar, kita melihat benang yang kusut. Tapi setelah terjadi, benang yang kusut itu tampil di depan. Terlihat gambar yang indah. Nah, manusia condong melihat hal-hal yang negatif juga. Istriku ini tidak seperti yang dulu ya. Dulu body gitar Spanyol. Sekarang body ukulele itu yang tapi ada kebaikan-kebaikan, betul kan? Amin. Nah, cara pandang kita ini adalah kacamata kita untuk memandang dunia. Kita memakai cara pandang apa? Kita pakai kacamata apa untuk memandang dunia, memandang keadaan, memandang orang lain, bahkan juga mungkin memandang kehidupan kita, memandang Tuhan. Ada orang yang memakai kacamata apa? Bersungut-sungut, keluh kesah. Tiada hari tanpa keluh kesah. Ada orang yang memakai kacamata kekhawatiran. Tiada hari tanpa rasa khawatir, rasa takut. Ada yang memakai kacamata sinis. Ada yang memakai kacamata menyalahkan orang. Apa-apa orang lain yang salah. Walaupun dia yang salah. Tapi orang lain yang harus salah. Betul? Pokoknya apa yang kita pakai, kacamata apa yang kita pakai, itu yang akan terlihat. Kalau kita pakai kacamata warna hijau, berarti semua yang terlihat akan berwarna hijau. Tidak mungkin biru kan? Tidak mungkin pohon semangka berdaun sirih. Kata Bruri. Ya, mana Pak Bruri? Ya, kacamata yang kita pakai ini menentukan penglihatan kita. Cara kita memandang. Makanya ini satu hal. Paulus mengatakan begini. Dalam 2 Korintus 5 ayat 16. Paulus mengatakan hal-hal ini. Coba.
Sebab itu, kami tidak lagi menilai seseorang atau memandang seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Berarti apa? Ganti kacamata kita, betul kan? Ganti, sehingga bisa fokus, terlihat dengan baik, terlihat dengan jelas, sesuai warna aslinya. Jangan ada yang kabur, ada yang jelas. Apa yang Paulus katakan? Dulu saya tukang hakim manusia. Saya suka menyalahkan mereka yang percaya kepada Kristus. Saya anggap mereka orang yang sesat yang harus dibinasakan. Kristus adalah pemberontak dan sebagainya. Tapi ketika dia mengalami pemulihan, kacamatanya berubah. Dia bisa melihat dengan jelas. Jadi yang rabun-rabun pakai kacamata. Ya, supaya terlihat dengan jelas. Nah, kita seringkali menjudge orang, kita menjadi hakim atas orang tersebut. Padahal Alkitab mengatakan apa? Tuhanlah yang menjadi hakim. Kita suka menghakimi orang. Manusia memang suka menghakimi orang. Kita hakimi siapa saja yang mau kita hakimi. Betul kan? Nah, ada yang berkata, bagaimana nanti kalau dia bunuh diri misalnya? Apakah dia masuk surga? Kenapa dia bunuh diri? Kita mulai sedikit. Oh, gara-gara ini memang tong. Ya. Kenapa dia cerai? Oh, memang tong itu memang suaminya itu. Kita suka menghakimi. Ya. Kita suka kata, memang tong. Makanya sekarang ganti sudut pandang kita. Kenapa demikian? Coba lihat. Ini perbedaan Yesus dan ahli Taurat, orang Farisi. Dalam Markus 2 ayat 14 dan seterusnya. Ya, kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu berkata kepadanya, ikutlah aku. Lewi ini yang namanya Matius. Lewi pemungut cukai yang akhirnya menjadi murid Yesus. Matius pemungut cukai. Bagaimana pandangan orang pada waktu itu tentang pemungut cukai? Ya, orang yang berdosa, jahat, tukang makan uang orang, betul kan? Kayak Sakeus kan? Sakeus pemungut cukai, sama. Ini temannya Sakeus, Matius, Lewi. Namanya saja Lewi. Suku Lewi itu berarti imam kan harusnya. Tapi profesi Lewi ini hanya nama, bukan suku. Lewi anak Alfeus. Dia seorang tukang cukai, pemungut pajak, ya. Dan kemudian Yesus makan di rumahnya. Yesus Tuhan Raja makan di rumah orang berdosa. Makanya ahli-ahli Taurat ini memandang Lewi ini itu orang berdosa. Tapi Yesus melihat lebih daripada itu. Mungkin kita melihat seseorang, tidak bisa aku bertobat ini. Belum tentu. Saya dengar kesaksian nyata. Saya ada di situ. Pasangan suami istri ini sudah usia 60-an, 70-an, ya, 60-an. Dan kemudian istrinya bersaksi. Ini suamiku, tukang mabuk. Dan mungkin tidak bisa bertobat. Kalau dia pulang tengah malam, saya harus bukakan pintu. Dan saya bisa jadi samsak hidup. Kalau saya tidur, dia datang, saya ditendang.
Tapi dia bilang, 17 tahun saya berdoa. Saya percaya Tuhan bisa ubah suami saya. 17 tahun dia bertobat. Saya kenal mereka. Tidak bisa berubah, Pak. Susah memang, Tom. Kita melihat apa yang terlihat. Tapi Tuhan melihat si Matius ini, si Lewi ini, lebih daripada itu. Bayangkan ahli-ahli Taurat, siapa ini? Para imam, para pendeta lah. Kalau pendeta bisa menjudge, apalagi jemaat. Iya kan? Bayangkan. Tergantung cara kita memandang seseorang. Ini sangat penting. Makanya kalau kacamata kita sini suka menjudge orang, siapakah kita dibanding Yesus? Nah, yang terjadi, bagaimana kita mengubah cara pandang kita? Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Kadang-kadang orang yang kita judge itu punya potensi yang luar biasa ketika Tuhan mengubahkan. Ayo, para preman-preman yang bertobat jadi pendeta, betul kan? Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya. Nah, jadi banyak hal. Ya, termasuk kita masih masuk pada masa pilkada ini, hati-hati. Ya. Pilihlah, berdoa, pilihlah. Ya, bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Kadang-kadang menipu. Pilihlah, minta sama Tuhan, tolong saya, supaya saya bisa memilih pemimpin yang terbaik. Kadang-kadang mungkin dalam pandangan kita belum tentu dia baik. Tapi kita tidak tahu. Ternyata dia mengusahakan kebaikan. Betul kan? Siapa yang pandang Jokowi dulu? Ya, cara kita tidak ada potongannya untuk jadi pemimpin, jadi presiden. Kurus, tidak ganteng, tidak berwibawa, bukan latar belakang keluarganya biasa-biasa. Seharusnya kan itu yang berwibawa itu kayak orang Israel memilih raja pertama kali kayak Saul begitu kan. Tingginya di atas rata-rata, ganteng, tinggi, berwibawa. Tidak takut Tuhan. Daud yang imut-imut justru yang kalahkan Goliat. Jadi cara pandang kita. Nah, bagaimana mengubah cara pandang kita? Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Tiap minggu kita belajar untuk mengenal Kristus. Dalam doa-doa, dalam persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan, kita belajar untuk mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kehidupan yang lama, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran, ya. Dan kemudian apa? Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi berdasarkan ayat ini, maka yang harus kita lakukan adalah di slide terakhir, tanggalkan manusia lama. Atau tanggalkan cara berpikir lama kita. Berpikir dengan memakai kacamata yang macam-macam tadi. Ya, berpikir dari cara pandang yang lama, cara pandang yang buruk,
cara pandang yang negatif. Tanggalkan itu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kita harus mengenakan manusia baru. Jadi dalam hal ini apa? Kita harus memakai cara pandang yang baru, cara pandang yang baik, cara pandang yang positif. Kalau dulu kita suka melihat kekurangan orang, sekarang mulai puji orang. Lihat yang dia perbuat, yang kebaikan-kebaikan. Lihat kelebihan-kelebihannya. Jangan lihat jerawatnya. Jangan lihat kegemukannya. Ya, lihat. Memang walaupun ada jerawatmu, tapi kamu itu cantik loh. Ya, lihat kelebihannya. Jangan lihat kekurangannya. Pakai cara pandang yang baru. Nah, berarti apa? Program ulang pikiran kita. Ya, ini harus dilatih di program. Pikiran ini ibarat komputer, di reset ulang, diprogram ulang dengan program yang baru. Jangan ada lagi virus-virus, ya, virus-virus yang kemudian mengubah cara pandang kita. Berarti ada perubahan paradigma. Apa itu paradigma? Perubahan gambar teladan dalam pikiran kita. Manusia itu makhluk gambar. Apa yang tergambar dalam pikirannya, itu yang dia kerjakan. Betul? Baik, contoh, ibu-ibu. Kalau masak, apakah masakan itu sudah ada dalam pikiran ibu-ibu atau belum? Sudah terlihat jadinya dalam pikiran kita atau tidak terlihat? Misalnya masak ikan palumara. Ibu-ibu mau masak ikan palumara, tetapi yang ada di dalam pikiran kita palu kaloa. Jadi enggak? Tidak kan? Apa yang ada dalam pikiran kita, itu yang kita kerjakan. Itulah paradigma. Itu paradigma. Konsep berpikir kita, kerangka pikir kita. Jadi kalau kita harus makanya Alkitab, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah hal-hal yang baik, yang manis, yang sedap didengar, dan sebagainya. Itu harus dipikir dulu. Harus terbentuk dulu di sini. Baru kemudian kita bisa kerjakan. Ya, kalau kita mau memuji istri kita, bayangkan dulu kecantikannya pada waktu masa muda. Pada waktu kita sedang odok-odok. Bayangkan dulu. Ya, jangan lihat yang sekarang. Makanya firman Tuhan katakan setia pada istri masa muda kan, bukan pada istri muda. Ya, lihat dulu, baru kemudian, mami, kok cantik ya? Pikirkan dulu, bayangkan dulu, terimajinasikan. Itu diprogram ulang. Kalau kita lihat seseorang yang menjengkelkan, program ulang, dia menyenangkan. Dia menyenangkan. Dia baik. Walaupun dia melakukan kejahatan kepada kita, dia baik. Dia baik. Dia baik. Program ulang. Amin. Saya tidak mau Pak, jengkelku sama dia. Ya terserah. Ya. Nah, berarti kita memakai pikiran Kristus. Kita harus menggunakan pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16 berkata, sebab, Yosua 1 ayat 8, renungkanlah firman Tuhan. Kalau kita mau program ulang itu apa? Merenungkan, memikirkan firman Tuhan setiap hari. 1 Korintus 2 ayat 16 berkata, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kenapa kita memiliki pikiran Kristus? Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Berarti memiliki pikiran Kristus, berarti kita mengenal kehendak Kristus. Kita mengetahui kira-kira apa yang ingin Yesus lakukan
Kalau kita berhadapan dengan situasi seperti ini, dalam situasi yang tidak menyenangkan, ketemu orang-orang yang tidak menyenangkan, apa yang Yesus lakukan? Cara pandang kita ubah sesuai dengan cara pandang Yesus. Yesus bertemu Lewi, pemungut cukai. Dia tidak menjudge, dia tidak menghardik. Tapi dia berkata, "Hei Lewi, ikutlah aku. Ya, aku mau makan di rumahmu." Makanya Yesus itu berteman dengan orang-orang pendosa. Kenapa? Karena dia tahu kalau mereka diubahkan, mereka akan menggoncangkan dunia. Kenapa Yesus tidak berteman dengan ahli-ahli Taurat, orang Farisi? Tapi dia mengajak orang-orang yang rendah, yang tidak punya status sosial. Karena dia tahu orang-orang ini punya potensi, punya kemampuan. Ketika mereka bertobat, mereka dijamah Tuhan, mereka akan menghasilkan. Kenapa Yesus bekerja kepada dalam diri Saulus menjadi Paulus? Bayangkan, hampir sepertiga, kurang lebih ada 13 surat-surat dalam perjanjian lama ditulis oleh Paulus. Cara pandang kita menentukan. Cara pandang kita menentukan masa depan kita. Cara pandang kita juga menentukan kita diberkati Tuhan atau tidak. Ya, kita disertai Tuhan atau tidak. Cara pandang kita ini akan membuat kita menikmati kehidupan kita. Cara pandang kita harus disesuaikan dengan cara pandang Kristus. Amin.